Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Setiawan dengan NIM C140120144. Jadi saya akan membawakan atau mempresentasikan tentang video fisiologi reproduksi praktikum besar dari teman 1 hingga 12. Selamat menyaksikan. Pada buku wisata ini terdapat yaitu pendahuluan yaitu mengenai penjelasan praktikum kontrak perkuliahan, serta terdapat pengenalan asisten dan konsekuensi keterlambatan tugas ataupun keterlambatan dan kedisiplinan, serta penjelasan tugas-tugas dan pemaparan materi praktikum umum. Dan selanjutnya ada pemaparan tentang ciri primer dan sekunder pada ikan gabus. Ciri primer biasanya lebih ke organ reproduksi, sedangkan untuk ciri sekunder lebih kepada bentuk atau fisik ikan. Sini biasanya ikan gabus jantan lebih panjang dan bentuk kepalanya berbentuk oval, sedangkan untuk yang betina jenis kepalanya agak bulat dan warnanya juga lebih cerah dan lebih terang, serta memiliki perut yang bulat dan perut yang melebar untuk membungkus telur. Pada praktikum ini juga gabus jantan ini juga ketika di stripping itu biasanya menggunakan cairan bening, berbeda dengan gabus betina yang biasanya pada gabus betina ini dia bisa mengeluarkan telur, di mana telur-telur yang keluar ini dapat menandakan bahwa ikan tersebut adalah jantan atau betina. Dan biasanya ikan gabus ini yang bisa disiping adalah ikan sudah dewasa. Kemudian masuk kepada organ reproduksi di pertemuan kedua. Organ reproduksi yaitu ada dua, yaitu pada jantan adalah gonad, betina itu telur, dan pada jantan yaitu adalah sperma, dan lebih tepatnya adalah testis yang nantinya akan menghasilkan sperma. Untuk mengetahuinya, ikan bisa dibelah dulu, dan biasanya untuk gonad jantan itu berwarna kecoklatan ya. Biasanya ada dua jenis, ada dua berpasangan dua, sedangkan untuk gonad betina pada ikan gabus itu telur, dimana telur yang matang gonad itu biasanya berwarna kuning dan sudah panjang, dan dimana pada hasilnya nanti gonad ikan gabus betina ini akan matang gonad pada TKG 4 dan sudah siap untuk di-strip dan memijah. Selanjutnya masuk ke perkembangan gonad, dimana untuk metode mengetahui perkembangan gonad ada histologi dan morfologi. Morfologi sendiri yaitu dari lapangan dan laboratorium, setelah histologi hanya dari laboratorium. Pada perkembangan gonad terdapat TKG 1, 2, dan 3 sampai 4 yang berfungsi sebagai penduga reproduksi dan memahami sistem reproduksi ikan. Di mana terdapat TKG pada ikan gabus, di mana TKG 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini perbedaan gonad ini adalah gonad pada jantan sangat berbeda, yaitu pada warna dan juga tingkat kematangannya. Dan selanjutnya ada TKG pada gonad telur, dimana semakin bertambah yaitu dari 1, 2, 3, 4 ukurannya semakin besar dan warnanya semakin matang. Hal ini berdasarkan pada telur itu semakin besar semakin matang dan bisa untuk bereproduksi. Kemudian terdapat diameter telur dan fekunditas, di mana diameter telur merupakan suatu ukuran telur diukur dari garis tengah telur, sedangkan fekunditas adalah telur-telur yang akan keluar pada saat memijah. Di mana terdapat rumus fekunditas itu sendiri, yaitu F sama dengan G besar per G kalikan N, di mana metode yang dapat digunakan yaitu berkisar antara yaitu ada 4, yaitu metode gravimetrik, jumlah, dan von Baer serta volumetrik. Dan pada metode volumetrik sering digunakan untuk menghitung fekunditas maupun diameter telur. Selanjutnya ikan gabus dibelah untuk mengetahui diameter telur, dan gonad telurnya dipisahkan lalu dicacah, dipisah, dan diambil sampel.
Kemudian nanti akan dihitungkan diameter telur menggunakan mikroskop. Diameter telur rata-rata antara 0,2 hingga 0,92, dan terdapat fekunditas dari telur ikan gabus sendiri yaitu sekitar 1062 sampai 200 butir telur. Ini untuk GSI dan HSI di sini adalah GSI adalah perbandingan bobot gonad dengan bobot ikan, sementara HSI juga sama yaitu perbandingan bobot hati dengan bobot ikan. Faktor yang mempengaruhi GSI adalah lingkungan, nutrisi atau pakan yang diberikan, dan status individunya. Untuk nilai GSI yang lebih dari 20 biasanya memijah satu musim atau per musim, dan yang kurang dari 20 yaitu dia memijah sepanjang tahunnya. Untuk perhitungannya yaitu adalah GSI sama dengan WG per W kali 100, HSI juga sama yaitu WH per W kali 100. Dimana untuk menghitung GSI dan HSI sama aja, yaitu kita ambil sampel gonad, kita hitung gonadnya, kita hitung lalu kita bandingkan dengan bobot ikannya, dan juga sama yaitu kita ambil sampel hatinya lalu kita bagi dengan bobot ikan gabusnya, dan didapat hasil GSI berupa 0,27 dan HSI nya 0,25 pada HSI dan GSI ikan gabus. Dan selanjutnya yaitu terdapat pemahaman tentang kuliah mana materinya adalah stereogenesis dan stress onset determinasi. Fungsinya dari stereogenesis yaitu berfungsi sebagai neuroproteksi atau modular dan neurotransmitter. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pada produksi monoseks, yaitu faktor suhu, kepadatan, dan terang gelap cahaya, sehingga fungsi kortisol itu sendiri mempunyai hubungan dengan sintesis testosteron. Dan jika terjadi testosteron, maka hormon estrogen berkurang karena aktivitasnya tidak melalui glucocorticoid signaling. Selanjutnya yaitu tentang induksi hormon. Hormon sendiri yaitu adalah suatu bahan kimia yang dasar dari jaringan khusus dan diekspresikan dalam darah ke organ target. Dengan manfaat pemberian hormon yaitu untuk memperoleh gamet lebih dini, serta efisiensi produk meningkat. Untuk metode pemberian hormon ada secara oral, secara suntik, dan perendaman. Berikut merupakan cara untuk menyuntiknya, yaitu siapkan dosisnya biasanya 1:3 antara hormon dengan larutan fisiologis. Di sini kita ambil dulu larutannya, lalu kita siapkan ikannya, dan untuk menyuntiknya yaitu hati-hati karena sangat tajam, dan posisikan pada urat atas di samping sirip dan pada gabus. Usahakan masukkan perlahan dan pastikan itunya masuk dan diurut. Setelah itu lepaskan dan lalu lanjut ke dalam rekayasa kelamin. Nah, teknik pembuahan ikan ada seks reversal, gynogenesis, dan androgenesis. Untuk teknik seks reversal sendiri ada oral, perendaman, dan penyuntikan. Dapat digunakan beberapa bahan alami seperti air kelapa muda, susu sapi, dan madu. Dimana untuk seks reversal androgen dapat digunakan untuk metil testosteron, dan biasanya untuk seks reversal estrogen dapat digunakan estradiol 17. Pada praktikum seks reversal dipraktikkan dengan yaitu mempersiapkan etanol 70% yaitu berita, serta ada bahan itu ada ikan dan air yang sudah disiapkan, serta terdapat juga benih-benih ikan-ikan yang ada di sini, karena seks reversal ini paling ampuh pada larva yang masih usia 1 hingga 3 hari. Dan disiapkan juga berupa disiapkan dan dicampur, lalu ikannya sudah itu direndam. Ya, sebelum melakukan perendaman pada ikan, setidaknya air dan campuran metil testosteron sudah menguap sehingga tidak berbahaya bagi ikan, dan ikan akan dilepaskan, dan ikan sudah termasuk ikan yang direversal dan tinggal menunggu hasilnya. Dan sampai itu juga bisa di packing untuk pemenuhan benih ikan reversal. Selanjutnya terdapat bioassay, di mana bioassay ini merupakan suatu uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik, di mana prinsip kerjanya yaitu dengan mendeteksi antigen spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai pembacaan pada ELISA reader. ELISA sendiri yaitu berfungsi untuk mendeteksi hormon, penyakit, dan obat, serta manfaatnya juga untuk seperti bakteri, virus, estradiol, dan lain. The ELISA ini terdapat 4 yaitu kompetitif, sandwich, indirect, dan direct. Di mana pada direct memiliki kelebihan yaitu cepat
dan antibodinya ya 1, serta cross reaktifnya tidak terjadi antibodi. Dengan untuk indirect memiliki sensitivitas tinggi dan kompetitif juga memiliki sensitivitas tinggi, namun aplikasinya untuk mengukur konsentrasi antigen yang kecil. Selanjutnya terdapat pewarnaan gonad, di mana pewarnaan gonad yaitu menggunakan pewarnaan asetokarmin, di mana asetokarmin yaitu larutan yang berfungsi menjadi pewarnaan gonad ikan kecil untuk selanjutnya diperiksa ke mikroskop. Prosedurnya yaitu gonad ikan gabus yang masih bening dikeluarkan, lalu gonad diletakkan pada objek gelas, lalu cacah dan memberi larutan asetokarmin. Selanjutnya tutup dengan cover gelas, lalu amati dengan mikroskop apa yang terjadi dan catat hasilnya. Di mana terdapat hasilnya yaitu terdapat bintik-bintik hitam kecil yang berarti bahwa gonad ikan tersebut atau ikan yang dia mati adalah jantan, dan sedangkan untuk gonad pada ikan betina biasanya untuk butir-butiran yang terdapat di mikroskop dia itu besar, bulat, dan itu renggang-renggang sehingga dapat dikatakan gonad itu adalah gonad ikan betina. Selanjutnya terdapat penjelasan tentang privasi sperma. Ini spesies sperma yaitu untuk memproduksi benih serta menghindari gamet melalui offspring, memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad dan berbeda antara jantan dan sperma. Pengawetan sperma ini juga menggunakan larutan pengencer, yaitu bisa menggunakan madu, air kelapa, pocari sweat, dan larutan fisiologis. Dan ketika sudah dilakukan teknik privasi, kita bisa melihat atau mengamati spesies sperma itu dengan di mikroskop dan lihat bintik-bintik atau pergerakan sperma, yaitu dengan motilitasnya gimana. Itu juga dapat dilihat dari viabilitas sperma dengan menambahkan larutan eosin atau hemasitometer. Baik, berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan serta link YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.